warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlia dengan NIM 24040450201, kelas BKA dari program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teknik relaksasi dalam pendekatan behavioristik untuk membantu siswa yang mengalami kurang percaya diri berada di kelas. Kurang percaya diri merupakan salah satu masalah yang cukup sering muncul pada peserta didik, terutama pada masa remaja. Mereka mengalami kesulitan ketika diminta berbicara, menjawab pertanyaan guru maupun menyampaikan pendapat di depan teman-temannya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses belajar siswa karena siswa menjadi pasif, sulit berkembang, dan kurang mampu menunjukkan potensi dirinya secara optimal. Adapun tujuan dari video ini yaitu menjelaskan konsep dasar teknik relaksasi, menjelaskan hubungan teknik relaksasi dengan pendekatan behavioristik, menganalisis kasus siswa yang kurang percaya diri, serta menjelaskan bagaimana teknik relaksasi dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Melalui video ini diharapkan dapat memahami bahwa teknik sederhana seperti relaksasi ternyata dapat memberikan pengaruh positif terhadap psikologi siswa. Pengertian yang lainnya, teknik relaksasi merupakan cara yang digunakan untuk membantu tubuh dan pikiran kembali ke kondisi yang lebih tenang. Melalui latihan sederhana seperti mengatur nafas, mengundurkan otot, dan menenangkan pikiran, seseorang dapat mengurangi rasa tegang yang muncul akibat tekanan atau kecemasan. Saat tubuh mulai rileks, reaksi-reaksi seperti jantung berdebar atau napas yang tidak teratur akan berangsur menurun. Kondisi ini membuat pikiran menjadi lebih jernih sehingga individu dapat merespon situasi dengan lebih tenang dan percaya diri. Jadi, ketika seseorang merasa cemas, tubuh akan bereaksi secara otomatis seperti napas menjadi cepat, jantung berdebar, dan otot menegang. Hal ini sebenarnya normal, namun jika berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas belajar di kelas. Pada siswa yang kurang percaya diri, kecemasan sering muncul saat harus berbicara atau tampil di depan kelas. Hal ini membuat mereka cenderung menghindar, sehingga potensi yang dimiliki tidak berkembang secara maksimal. Dalam pendekatan behavioristik, perilaku terbentuk dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Artinya, rasa takut atau kurang percaya diri dapat dipelajari dan juga bisa diubah melalui latihan serta pembiasaan yang tepat. Misalnya, siswa yang pernah ditertawakan saat salah menjawab bisa merasakan takut untuk berbicara di kelas.
Pengalaman itu membuatnya cemas setiap menghadapi situasi serupa sehingga lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku siswa. Karena perilaku dipelajari, maka perilaku juga bisa diubah. Situasi yang dulu menimbulkan rasa takut seperti berbicara di kelas dapat dilatih menjadi lebih tenang dan berani. Disinilah teknik relaksasi membantu perubahan tersebut secara bertahap. Teknik relaksasi bertujuan mengurangi kecemasan, menenangkan tubuh, dan membantu mengontrol emosi. Dengan kondisi yang lebih nyaman, siswa dapat lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang menegangkan. Kasus ini membahas seorang siswa kelas 3 yang disamarkan sebagai AN. Meskipun memiliki kemampuan akademik yang baik, AN cenderung pasif dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan di kelas. AN juga sering terlihat diam, menunduk, dan menghindari kontak mata. Dalam diskusi, ia lebih banyak menjadi pendengar yang menunjukkan adanya hambatan dalam kepercayaan diri, terutama dalam situasi sosial. Ketika diminta berbicara, AN menunjukkan tanda-tanda cemas seperti wajah memerah, tangan gemetar, dan suara yang pelan. Hal ini menandakan adanya ketegangan fisik dan emosional saat tampil di depan kelas. Dari hasil wawancara, AN sebenarnya memahami materi, namun takut salah dan ditertawakan. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya ada pada persepsi diri dan ketakutan terhadap penilaian sosial. Dari hasil wawancara, AN sebenarnya memahami materi, namun takut salah dan ditertawakan. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya ada pada persepsi diri dan ketakutan terhadap penilaian sosial. Penyebab berasal dari faktor internal seperti pikiran negatif dan rasa takut salah, serta faktor eksternal seperti pengalaman buruk dan kurangnya dukungan. Kedua faktor ini saling memengaruhi dalam membentuk perilaku AN. Teknik relaksasi dipilih karena sesuai dengan kondisi AN yang mengalami kecemasan dan ketegangan, terutama saat harus berbicara di depan kelas. Dalam situasi tersebut, tubuh sering bereaksi secara berlebihan, sehingga membuat siswa semakin sulit mengontrol dirinya. Melalui latihan relaksasi, tubuh secara perlahan akan menjadi lebih tenang, napas lebih teratur, dan ketegangan mulai berkurang. Ketika kondisi fisik sudah lebih stabil, siswa akan lebih mudah mengendalikan emosinya dan berpikir dengan jernih. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena sebelum membangun keberanian untuk berbicara, siswa perlu terlebih dahulu merasa nyaman dan aman dengan dirinya sendiri. Penerapan teknik relaksasi dimulai dengan membangun hubungan yang aman dan nyaman antara konselor dan siswa. Pada tahap ini, konselor berusaha menciptakan suasana yang membuat siswa merasa diterima, didengarkan, dan tidak dihakimi. Hal ini penting agar siswa lebih terbuka dan bersedia mengikuti proses yang akan dilakukan. Setelah hubungan terbentuk, konselor kemudian memberikan pemahaman sederhana mengenai teknik relaksasi dan manfaatnya. Siswa dijelaskan bahwa latihan ini bertujuan untuk membantu tubuh menjadi lebih tenang sehingga
pikiran juga menjadi lebih terkendali. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan lebih termotivasi untuk mengikuti setiap tahap latihan. Tahap berikutnya adalah latihan pernapasan. Siswa yang diajak untuk menarik napas secara perlahan, menahannya sejenak lalu menghembuskannya dengan teratur. Latihan ini dilakukan berulang kali untuk membantu menurunkan ketegangan fisik yang dirasakan. Setelah itu dilanjutkan dengan relaksasi otot. Siswa diminta untuk menenggangkan dan kemudian melepaskan beberapa bagian tubuh seperti bahu, tangan, dan wajah. Tujuannya agar siswa dapat merasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Nah, setelah latihan relaksasi dilakukan, konselor memberikan penguatan positif kepada siswa sebagai bentuk apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Penguatan ini dapat berupa kata-kata dukungan seperti memberikan pujian atau peneguhan bahwa siswa dapat menunjukkan kemajuan. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa agar terus mencoba. Selain itu, latihan relaksasi perlu dilakukan secara rutin agar memberikan hasil yang optimal. Konselor dapat mendorong siswa untuk mempraktikkan teknik ini, tidak hanya sesi konseling, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika mulai merasa cemas. Dengan latihan yang berulang, tubuh dan pikiran akan semakin terbiasa untuk kembali ke kondisi tenang. Dengan konsistensi tersebut, siswa secara perlahan akan mampu menghadapi situasi yang sebelumnya menimbulkan kecemasan dengan lebih baik. Respon yang awalnya berupa rasa takut dapat berubah menjadi lebih tenang dan terkendali. Pada akhirnya, hal ini akan membantu siswa menjadi lebih berani, percaya diri, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Teknik relaksasi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya mudah diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Teknik ini relatif sederhana, tidak membutuhkan alat khusus, serta aman untuk dilakukan oleh siswa dalam berbagai kondisi. Selain itu, latihan relaksasi juga dapat dipelajari dengan cepat dan bisa dipraktikkan secara mandiri, baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini menjadikan teknik relaksasi sebagai salah satu strategi yang praktis dan fleksibel dalam membantu mengatasi kecemasan. Namun demikian, teknik relaksasi juga memiliki keterbatasan. Hasil dari latihan ini tidak dapat dirasakan secara instan, melainkan membutuhkan proses dan latihan yang berulang. Jika siswa tidak melakukannya secara konsisten, maka manfaat yang diperoleh juga akan kurang optimal. Selain itu, pada tahap awal beberapa siswa mungkin masih merasa kesulitan untuk fokus atau belum terbiasa mengikuti latihan dengan baik. Oleh karena itu, peran konselor sangat penting dalam
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi merupakan salah satu teknik behavioristik yang efektif dalam membantu siswa yang kurang percaya diri di kelas. Melalui latihan relaksasi, siswa dapat mengurangi kecemasan, menangani tubuh, mengendalikan pikiran, dan meningkatkan keberanian berbicara. Dengan penerapan yang tepat dan konsisten, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.